kerja sebagai SPKFR di beberapa rumah sakit di sekitar Semarang. Pernah bekerja di Rumah Sakit RSI Weleri Kendal, Ya. di RSI NU Demak, dan RS Nur Syifa Kudus. Nah, kemudian saya pindah ke Solo di Februari 2019 dan kerja pun otomatis berpindah juga di sekitaran Solo di Rumah Sakit Triharsi Solo dan Rumah Sakit RSUD Wonogiri. Berarti ini sudah banyak sekali pengalaman dokter ya dokter. Mungkin dalam menangani pasien pediatri, dokter lebih konsen ke pediatri ya dok? Kalau untuk pediatri sendiri, saya mulai lebih agak konsen ketika sudah di rumah sakit ortopedi ini, jadi banyak fokus di sekitar tahun 2020. Berarti itu sampai sekarang. Untuk materi kita pagi hari ini adalah tentang CP ya dok, cerebral palsy, perlukah terapi? Ya. Mungkin ada yang disampaikan tentang CP dokter, penyebab atau permasalahannya? Baik, jadi untuk cerebral palsy tadi juga sebelum pembukaan sudah pembawa acara kita sudah memberikan sedikit gambaran tentang cerebral palsy. Jadi cerebral palsy, jadi sebenarnya kalau di sini orang lebih banyak familiar dengan cerebral palsy. Jadi kadang ada juga yang menyebutnya palsi cerebral. Cuman ya lebih familiarnya disebutnya dengan CP. Jadi CP itu adalah sebuah gangguan gerakan dan postur. Jadi di sini ada gangguan gerak dan postur, di mana gangguan ini mengakibatkan adanya keterbatasan aktivitas. Nah, gangguannya ini dikaitkan dengan adanya sebuah lesi atau penyakit yang tidak progresif, namun terjadi pada perkembangan otak, baik itu pada janin ataupun pada bayi. Nah, jadi sebenarnya lebih banyak pada gangguan motorik, namun gangguan motorik ini juga disertai dengan adanya gangguan-gangguan yang lain seperti gangguan sensoris, gangguan persepsi, kognisi, komunikasi, bahkan banyak gangguan-gangguan lain juga termasuk gangguan muskuloskeletal. Dan itulah sebabnya juga kenapa di rumah sakit ortopedi kadang orang berpikir rumah sakit ortopedi kok ada CP, karena ternyata gangguan-gangguan dari gangguan motoriknya itu, gangguan geraknya itu juga berdampak pada muskuloskeletal, dan itu tentu kasusnya juga sangat banyak di rumah sakit ortopedi ini. Nah, adanya gangguan-gangguan tadi itu tentunya juga memberikan memberikan dampak dari yang gangguan utama, dari mulai gangguan yang primer. Gangguan primer itu adalah gangguan karena adanya gangguan di otaknya tadi. Jadi misalnya tonusnya yang meningkat, bisa menurun, adanya gangguan keseimbangan, kekuatan otot, sensorik, dan lain sebagainya. Nah, selain gangguan primer ini juga bisa berdampak terjadinya gangguan sekunder. Jadi gangguan sekunder ini tidak mesti terjadi pada semua anak CP. Contohnya di sini misalnya terjadinya kontraktur. Kontraktur itu bisa terjadi pada anggota gerak atas, pada tangan, misal mungkin sering juga kita lihat anak-anak CP tangannya lebih banyak menepuk, kemudian jari-jarinya juga lebih banyak mengepal. Nah, sedangkan untuk anggota gerak bawah bisa juga terjadi kontraktur pada lututnya, pada kakinya jadi jinjit, lututnya jadi menekuk, serta adanya gangguan-gangguan kelainan bentuk atau deformitas yang lain. Misal pada tulang belakang yang harusnya segaris jadi tidak segaris, jadi melengkung. Apakah itu bisa terjadi skoliosis, lengkungnya ke samping, atau terlalu kayak seperti membungkuk, jadi terjadi kiposis. Nah, pada begitu juga pada sendi paling banyak itu misalnya pada sendi panggul bisa terjadi pergeseran, jadi bisa disebut subluxasi, atau kalau sudah memang benar-benar keluar disebut dengan dislokasi sendi panggulnya. Nah, jadi selain pada tulang, kemudian pada sendinya, kemudian arah dari tulangnya sendiri, karena kan namanya tulang kita tuh pasti ada arahnya. Nah, karena gangguan ini juga akhirnya bisa membuat arah tulang itu jadi berubah, jadi akan memberikan dampak yang lebih banyak lagi. Selain gangguan-gangguan sekunder juga ada gangguan tersier. Gangguan tersier ini karena adanya gangguan tersebut akhirnya ada kompensasi lain yang mengikuti gangguan tersebut. Jadi karena gangguan utamanya sebenarnya adalah gangguan di otak, dan kita ketahui bahwa otak itu sangat luar biasa, dia pusat semuanya dan mengatur berbagai macam aspek, baik dari untuk gerakan, bahasa,
kognitif, sensasi dan lain sebagainya, sehingga variasinya atau klinisnya anak-anak cerebral palsy juga antara yang satu dengan yang lain variasinya juga akan sangat banyak sekali sangat bervariasi, sehingga untuk penanganannya pun pada anak cerebral palsy kita tidak bisa mengeneralisasi karena kita harus melihatnya kasus per kasus, per anak, problemnya apa, tentunya juga nanti akan mendapatkan penata laksanaan yang berbeda. Ya seperti itu ya dok, jadi tidak hanya kerusakan otak aja ya dok, tapi nanti berpengaruh di muskuloskeletal dan juga koordinasi ini ya dok, pergerakan ya dok ya. Mungkin tentang terapi ya dokter, mungkin untuk terapi pada pasien CP itu dilakukan untuk apa ya dokter? Mungkin banyak pertanyaan yang seperti itu ya dok kepada orang tua. Ya, karena kan pasti berpikir nggak bisa sembuh terus ngapain terapi, atau kadang mungkin begitu. Juga ada orang tua yang kok sudah lama terapi berbulan-bulan bahkan tahun tapi kok gini-gini aja. Jadi pada pasien cerebral palsy terapi itu tentu yang pasti tujuan utamanya adalah kita ingin memaksimalkan kemampuan pada anak ini. Jadi apa yang bisa masih kita maksimalkan akan kita maksimalkan, meminimalkan disabilitas, mencegah adanya deformitas, kontraktur atau komplikasi-komplikasi yang lain, dan kemudian juga kita jangan lupa bahwa anak-anak ini juga tetap mempunyai aspek partisipasi atau sosial. Nah di situ juga kita tidak boleh melupakan. Terkadang ketika anak dengan cerebral palsy ada aspek-aspek yang kita terlupakan, kita hanya melihat anak secara fisiknya saja, tetapi tidak mempertimbangkan yang lain. Jadi tetap aspek sosial, psikologis anak juga tetap harus diperhatikan. Nah, terapi terus tujuannya apa? Tujuan terapi tentunya nanti akan kita lihat lagi per anak, per kasusnya sih, karena nanti berbeda tipe, berbeda tingkat keparahan, berbeda usia, tentunya juga nanti tujuan kita akan berbeda. Dan terapi di sini mempunyai peranan yang sangat penting karena memang lesi di otaknya sudah tidak progresif, tetapi namanya karena masih proses pertumbuhan, akhirnya disabilitas, gangguan atau kelainan-kelainan itu akan terus berkembang. Nah, kalau anak itu tidak dilatih, maka dia tidak bisa meningkatkan kemampuan yang sebenarnya itu masih bisa kita tingkatkan lagi. Jadi mungkin ini ya dok, terapi kalau misalnya kita mendeteksinya CP itu lebih dini, mungkin untuk terapinya bisa disesuaikan dan hasilnya juga mungkin bisa dimaksimalkan gitu ya dokter? Iya benar sekali. Jadi sebenarnya yang lebih menjadi tantangan sekarang itu adalah bagaimana kita mendeteksi sedini mungkin bahwa anak ini mengalami cerebral palsy. Karena kebanyakan cerebral palsy itu datang ketika usianya sudah tahun ya. Jadi gitu, ada yang di atas 3 tahun, ada yang masih 3 tahun. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, otomatis lebih banyak yang bisa kita lakukan dan lebih bisa memaksimalkan perkembangannya sehingga stimulasinya juga akan sangat sesuai. Oh gitu. Ini kan pernah ada nih anak, ini ada pertanyaan ya dok sedikit. Anak saya usia 4 tahun mengidap CP. Padahal dari usia 0 sampai 2 tahun dia itu normal. Jadi mungkin ditanyakan di sini, sekarang belum bisa jalan, berdiri maupun makan sendiri, minum juga belum. Bagaimana ya dok mungkin untuk terapi-terapinya atau apanya gitu yang bisa dilakukan? Jadi mungkin dari awal pertanyaan tadi disebutkan bahwa 0 sampai 2 tahun normal. Jadi CP ini bisa apa aja sih faktor resikonya gitu? Apakah dari waktu hamil atau proses lahir dan setelah? Nah pada kasus ini kan dia terjadinya hamilnya mungkin bagus, proses melahirkan bagus, bahkan sampai usia anak 2 tahun dan ketika 2 tahun itulah terjadi CP. Jadi yang menjadi faktor resiko CP bisa terjadi prenatal, jadi saat hamil, perinatal atau sekitar proses kehamilan, dan yang postnatal atau setelah kelahiran. Nah, di sini banyak faktor, bisa dari karena infeksi, perdarahan, kalau misalnya lagi kehamilan juga mungkin ketika ada penggunaan obat-obat tertentu, atau nutrisi yang tidak tersampaikan dengan baik ke janinnya, adanya gangguan plasenta itu juga berpengaruh. Nah, sedangkan pada proses lahir ketika kelahirannya mungkin mengalami kesulitan, itu juga mungkin bisa berpengaruh ya dok ya? Kalau dulu kala 2 lama, jadi proses lahirnya lama, kemudian terjadi hipoksia dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berpengaruh.
Kemudian pada kasus ini adalah setelah lahir. Jadi setelah lahir, apa sih contohnya? Misal pada anak setelah lahir kan yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah kejang. Kejang atau kejang demam itu juga bisa, atau bisa mengalami radang meningitis, ensefalitis, atau jatuh. Oh, jatuh itu, juga bisa jatuh ya, Dok, itu ya? juga bisa. Jadi sangat hati-hati pada anak-anak. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya cerebral palsy. Nah, kalau misal terjadi cerebral palsy, kita lihat dulu anak ini kemampuannya saat ini apa, yang modal dia nih apa nih saat ini yang dia punya. Kemudian fungsi dia yang terganggu harusnya pada usia ini apa yang dia belum. Bisa nah, nanti kita ya, Dok? tentunya program nanti akan menyesuaikan dengan itu, karena kalau kita bagaimanapun proses perkembangan itu ada step by stepnya. Untuk seseorang bisa duduk harus ada prasyarat yang harus dia penuhi sebelumnya. Kita tidak bisa mengajarkan seorang anak itu duduk kalau ternyata dia mengangkat kepala saja tidak bisa. Jadi ada pola yang perkembangan pada anak-anak yang itu harus kita penuhin dulu untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini lagi ya, Dokter. Ada kisah anak Najah itu ya, Dok, yang hafiz Quran itu kan dengan Sipi, dia itu. Tapi bagaimana kok bisa anak Sipi bisa menghafal Quran gitu ya, Dok ya? Ini juga banyak pertanyaannya seperti itu. Itu apa memang Sipi itu juga ada yang tidak berpengaruh pada intelijensinya ya, Dok? Tentunya kan kalau hafiz Quran pasti ini ya, Dok, intelijensinya kan pasti tinggi ya, Dok. Itu bagaimana, Dokter? Ya. Jadi kalau disebutkan tadi kan kalau cerebral palsy ini adalah dia gangguan motorik, jadi gangguannya gerak dan gerakan dan posturnya. Nah, kita ketahui bahwa otak ini bagiannya sangat banyak sekali, dan masing-masing bagian mulai dari korteks atau bagian luar, bagian dalam, bahkan si bagian perinci semua, bahkan lengkung-lengkung dari otak itu semua mempunyai fungsi. Nah, apa yang terganggu otomatis tergantung lokasi areanya. Areanya sedikit, besar, di bagian mana itu akan sangat berpengaruh. Begitu juga pada cerebral palsy, ini juga akan bervariasi. Ada yang IQ-nya masih bagus, ada yang terganggu. Sekali lagi itu tergantung gangguannya. Nah, kalau kita misalnya melihat yang tentunya juga semua orang saya yakin kenal, apalagi di bulan Ramadan ini, Naza, dia bisa menghafal Al-Quran 30 dan tidak hanya menghafal, tetapi dia bisa tahu halaman, ayat, letak, posisi, dan tidak hanya menghafal Al-Quran, dia juga sudah menghafal terjemahannya. Jadi kita bayangkan ya, kalau misalnya Al-Quran itu sudah banyak yang menghafal, tetapi menghafal terjemahannya bahasa Indonesia itu tentunya jauh lebih sulit. Nah, ketika kekuatan hafalnya pun juga sangat luar biasa. Kalau selama ini mungkin kita familiar dengan seorang ustadz yang sangat terkenal sekali, bisa menghafal, tahu lokasi ayat di sudut mana, kiri, kanan, kemudian bisa membacakan ayat. Naza juga bisa melakukan itu, bahkan kita membaca terjemahannya, kadang terlewat maka ya, Dok. Naza itu bisa tahu ayatnya itu yang mana, di halaman berapa, serta di pojok mana itu dia udah bisa. Dan saat ini Naza juga sudah menghafal hadis sekitar 800 lebih hadis, dan dia mempunyai target dia bisa menghafal 1 juta hadis. Luar biasa ya, Dokter ya. Nah, ketika melihat kasus ini sebenarnya tadi udah disebutkan bahwa tidak semua cerebral palsy IQ-nya terganggu. Namun ketika melihat Naza, kita tidak bisa apa yang dilakukan Naza bahkan pada orang normal pun belum tentu bisa melakukan itu. Jadi bahkan orang menganggap bahwa apa yang terjadi pada Naza ini adalah sebuah karunia yang luar biasa, bahkan menyebut sebuah mukjizat gitu. Nah, yang artinya ketika seseorang itu mengalami sebuah gangguan bukan berarti dia tidak mempunyai kelebihan. Satu yang harus kita yakini bahwa Allah itu menciptakan semua itu adalah sempurna, dan setiap ada kekurangan ada kelebihan ya, Dok ya. Iya, pasti ada ininya. Yang bisa kita ambil di sini apakah semua kita akan kalau mampu menghafal ya tentu saja, dan tentunya dengan dari Al-Quran ini sendiri memberikan banyak manfaat yang luar biasa, dan Al-Quran ini sendiri juga syifa. Karena apa sih yang bisa kita petik terutama untuk orang tua dengan cerebral palsy? Ketika kita mendapatkan seorang anak dengan cerebral palsy, jangan bersedih hati. Kita lihat apa sih yang masih dipunyai oleh si anak ini sehingga kita bisa memaksimalkan. Nah, kalau kita lihat pada Naza tadi, kenapa dia menghafal, dia punya target
pengen menghafal 1000 hadis karena dia ingin masuk surga. Iya. Nah, sekarang yang kita bisa lakukan apa sih yang kita punya Tujuan. sehingga yang kita punya itu juga bisa menjadikan jalan kita untuk membawa kita ke surga. Betul, Karena betul. kita tahu bahwa surga itu Tujuan pintunya terakhir ya, banyak. Dok, ya. Kita bisa masuk dari pintu mana saja. Sehingga tinggal kita memilih apa yang kita punya sehingga itu bisa menjadi jalan kita membawa ke sana. Nah, pada orang intinya ketika kita tidak mempunyai sesuatu, kita tidak bisa memberikan sesuatu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih pada anak kita apa sih yang bisa digali ya, atau Dok. ketika kita menjadi seorang orang tua dengan anak sipi, maka jadikanlah itu juga bisa jadi menjadi salah satu jalan ladang ibadah ya, Dokter ya. Jadi kita cari apa sih yang bisa kita menjadi jalan buat kita. Ya, luar biasa sekali ya, Dok, kalau mengikuti kisah Najah ini ya, Dok, mungkin juga bisa menjadi motivasi para orang tua ya, Dok ya. Terus ini ada lagi ya, Dok, mungkin tentang botok. Mana tadi? Apakah anak saya yang sipi dan jinjit ketika berjalan dapat dilakukan botok, Dokter? Monggo, Dokter, kalau Jadi mungkin sekadar ini, jadi botox ini memang adalah salah satu terapi dalam penanganan spastisitas. Jadi kalau pada CP ini kan tipenya banyak ya. Iya, betul. Ada yang spastik, kemudian spastik ini juga dari berbagai bisa dilihat lagi dari anggota gerak yang terlibat, apakah dia diplegi, hemiplegi, kemudian quadriplegi, dan yang jarang itu adalah monoplegi atau triplegi. Kemudian ada tipenya yang diskinetik, dan yang ketiga adalah yang mix. Nah, spastisitas ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya dia mempunyai keuntungan juga. Ada untung, ada ruginya. Nah, ketika spastisitas itu berlebihan, tentunya ini akan memberikan dampak. Nah, botox ini adalah salah satu penanganan dalam spastisitas. Jadi ada step-step tahapan-tahapan dalam penanganan spastisitas. Pertama, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang bikin seorang anak itu spastiknya kok jadi muncul atau menjadi lebih spastik. Jadi itu harus diidentifikasi dulu karena biasanya ada sesuatu stimuli atau noksi stimuli yang itu bisa memicu timbulnya spastisitas. Nah, itu harus kita identifikasi dulu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan handling atau kita memposisikan, bisa melakukan latihan lingkup gerak sendi atau stretching. Setelah dengan latihan-latihan bisa dengan juga menggunakan alat, mungkin kita lihat kayak splint atau jenis sepatu atau splinting, itu adalah salah satu tujuannya juga untuk stretching. Nah, yang ketiga ketika sudah menggunakan alat atau sudah dengan menggunakan modalitas seperti yang splint tadi atau modalitas terapi yang lain, kemudian bisa menggunakan obat-obatan. Oh iya, berarti nah, itu ya, obat-obatan. Jadi obat-obatan di sini juga sebenarnya sangat ada beberapa alternatif pilihan obat yang bisa digunakan untuk penanganan spastisitas. Nah, obat-obat ini ada yang bisa diminum oral, ada yang injeksi. Nah, botox ini adalah obat untuk spastisitas yang bisa dengan cara injeksi. Jadi cara pemberiannya injeksi intramuskular. Jadi dia ke dalam otot yang dituju. Kapan sih bisa dibotox? Pertama kita harus lihat dulu ini spastisitasnya secara general atau vokal atau multivokal. Karena kalau ternyata spastiknya itu general, otomatis penggunaan botox itu tidak efektif. Maka lebih untuk dengan yang obat oral. Nah, kalau misalnya ternyata misalnya vokal atau multivokal, kita harus mengidentifikasi dulu otot mana sih yang spastiknya tingkatnya berapa, apakah memang harus diturunkan. Jadi harus diidentifikasi dengan jelas otot yang mau yang spastik itu, karena nanti pemberiannya langsung ke otot target tersebut. Nah, yang paling penting adalah dipastikan dulu bahwa ini kelainannya, misalnya posisi kakinya kan jinjit ya, jinjitnya ini masih dinamik atau fix atau sudah kontraktur. Kalau misalnya ternyata dia jinjit sudah kontraktur, maka di situ tidak bukan indikasi untuk botox. Tetapi kalau tidak fix masih dinamik, maka di situ masih ada tempat untuk pemberian botox tersebut. Ya. Jadi tetap harus disesuaikan ya, Dok ya, dan ya, dengan ada tahapan ya. Ada beberapa pertimbangan juga kapan diberikan botox, kapan tidak. Ya. Mungkin kita beralih ke chat ya, Dok ya. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta yang lain. Ya, ini
Ini dari Ibu Uki Jakarta. Anak saya 9 bulan kena CP. Saat ini menjalankan terapi. Apakah anak CP harus kontrol ke dokter ortopedi? Seperti itu dok, pertanyaan dari Ibu Uki. Ya. Terima kasih. Jadi untuk anak apakah harus kontrol ke dokter ortopedi? Nanti dilihat dulu kondisi anaknya seperti apa. Apakah memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dia kontrol ke yang mungkin ke dokter muskuloskeletal ortopedi. itu ya dok. Saran saya mungkin untuk Ibu Oki ya. Ibu Uki dari Jakarta ya. Nanti bisa berkonsultasi dengan dokter yang saat ini menangani anak ibu. Nanti dari dokter tersebut akan melakukan pemeriksaan apakah anak ibu nanti harus dikonsulkan ke ortopedi atau tidak. Berarti tetap ini ya dok, disesuaikan dengan ya, ininya ya dok ya, kelainan atau gangguannya di ortopedinya ya dok. Ya, karena memang penanganan anak dengan cerebral palsy ini multidisiplin. Tidak hanya di satu bidang, tapi karena kelainannya juga bisa bisa banyak, jadi penanganannya pun juga merupakan tim ya, baik itu ya? dari medis, misalnya dari dokter anaknya sendiri, kemudian dari dokter rehab medik SPKFR-nya, dari ortopedi jika ditemukan adanya kelainan di bidang muskuloskeletalnya. Kemudian yang paling penting juga jangan lupa tentang gizinya si anak tersebut. Kemudian tim-tim yang lain, fisioterapi, terapi wicara, psikologi, kemudian ortotik prostetik, dan yang pun paling penting juga adalah orang tua dan caregiver yang merawat, karena semuanya di sini harus terlibat. Ya betul. Jadi memang ini harus melibatkan banyak tim ya dok ya, dalam satu tim itu ya dok ya. Ini lagi, saya seorang CP sedang dari Mbak Reni Ngawi. Saya seorang CP sedang dengan usia yang sudah dewasa. Saya tidak bisa berdiri. Apakah saya masih bisa melakukan terapi agar bisa berdiri? Seperti itu dari Mbak Reni, dokter. Ya. Jadi kalau dengan CP sedang, kemudian dia saat ini adalah sudah dewasa dan tidak bisa berdiri. Untuk ketika usianya sudah dewasa, maka kita akan lebih berpikir adalah untuk saat ini yang dia bisa lakukan apa dan memaksimalkan yang dia punya saat ini. Karena kalau sudah usia dewasa, kemungkinan capaian-capaiannya adalah sudah di posisi capaian yang maksimal yang dapat dia capai. Nah, yang dapat dilakukan saat ini adalah bisa dengan melakukan modifikasi sesuai dengan apa yang modal yang dia punya saat ini. Misalnya tidak dapat berdiri, sudah bisa berdiri, duduknya berarti sudah bisa tegak. Kemudian tidak bisa berdiri ini dia masalahnya di mana? Apakah hanya di lutut atau di pergelangan kaki atau memang dari panggul? Nanti akan dilihat di situ. Nanti apakah bisa dengan dilakukan modifikasi atau dengan alat bantu tertentu atau seperti itu. Jadi berpikirnya lebih ke modifikasi alat atau untuk supaya dia bisa beraktivitas fungsi bisa mandiri sehingga kesehariannya bisa lebih maksimal. Iya, itu. Mungkin ada lagi ya dok. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaannya dok. Botok tadi sudah. Terus ini. Dari Ibu Nur Afifah. Assalamualaikum dokter, anak saya dengan CP plus epilepsi, umur 8 tahun 8 bulan dari Bandung. Mau tanya dokter, saya kalau di terapi petugas anak saya kalau di terapi petugas mau dilatih seperti itu dok, tapi kalau sama orang tuanya itu tidak mau. Dan mungkin ada tips-tips dari dokter bagaimana supaya anak mau ini berlatih dengan orang tua. Kan tentunya hal ini harus tetap dilatih di rumah ya dok, nggak harus dengan fisioterapi tersebut ya. Mungkin kalau ada. Ya, jadi memang kalau terapi kan sebenarnya kita justru lebih pengen maksimalkan itu adalah di rumah, karena tidak seterusnya anak itu terapi ke rumah sakit. Betul. Nah di sini anak nggak mau nih, kok maunya cuma sama terapis, kalau sama orang tua nggak mau. Nah nanti dilihat dulu, karena sekali lagi ketika anak ini akan sangat berbeda sama dewasa. Kita tidak bisa menganggap anak itu miniaturnya orang dewasa, karena yaitu banyak aspek yang harus kita lihat. Kita kenali dulu nih anak tipenya seperti apa, senangnya apa. Jadi kita akan melakukan pendekatan dengan per anak ini akan jadi berbeda. Dia senangnya apa. Nah nanti kita masuk lewat sana. Kenapa sih, apa yang membuat anak ini suka sama terapi suka, tapi sama orang tua nggak suka? Ini ada juga ya. Ya, jadi ininya di mana? Jadi di situ kita harus melihat, apa sehingga nanti itu yang bisa lakukan di rumah. Karena bagaimanapun orang tua sebenarnya sangat mempunyai peranan
dan anak itu lebih banyak di rumah kan, sedangkan di rumah sakit itu durasinya sangat pendek sekali gitu. Jadi harus mungkin lebih dicari tahu lagi apa yang bikin anak nggak mau sama ibunya, sehingga apa yang anak suka nanti kita bisa masuk lewat sana. Nah, ini ada lagi dok. Assalamualaikum dokter, saya Linda, mamanya Azam dari Bandung. Anak saya menyandang CP displeki, tapi komunikasi dan motorik halus dan kasar yang masih belum bisa mandiri. Dan sekarang refleks gigi jari timbul lagi. Apakah bisa sembuh dengan sendirinya jika diterapi setiap hari, atau apakah seumur hidup terapinya, begitu dokter? Ini usia 7 tahun dan jalannya pun masih goyang. Ketika disenggol pasti jatuh. Jadi usianya 7 tahun. Jadi kalau anak CP memang gangguannya itu gerak dan postur. Gerak dan postur dan keseimbangan biasanya adalah salah satu juga akan sangat terganggu. Kemudian bisa diulang lagi? Mana tadi? Apakah terapi bisa dilakukan setiap hari dan bisa sembuh dengan sendirinya atau harus terapi seumur hidup? Jadi kalau terapi ini beda umur nanti akan beda tujuan. Terapi itu bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan oleh orang tua. Tidak harus ke rumah sakit. Jadi justru di rumah itulah, dan yang harus kita pahami bahwa terapi itu bukan berarti dia harus misalnya harus digerakkan seperti ini, tetapi modalitas terapi itu sangat banyak. Bermain, bagaimana dia berinteraksi sosial, bagaimana dia interaksi dengan orang tua, itu juga adalah modalitas terapi. Bahkan dia menyentuh dengan berbagai macam barang, kemudian dengan permukaan yang berbeda, itu terapi. Jadi modalitas terapi itu sebenarnya sangat banyak, bahkan di rumah sendiri itu sangat banyak modalitas terapi yang bisa digunakan, dimanfaatkan. Jadi kita harus menyesuaikan, justru lingkungan sekitar kita itulah yang harus kita sesuaikan, karena itu kan lebih real dan lebih memudahkan orang tua juga untuk memberikan sebuah tindakan ke anaknya yang sesuai. Nah, apa yang diberikan ya tentunya harus sesuai dengan level anak pada saat itu. Saat itu dia kemampuannya di mana, sehingga apa sih yang boleh saya berikan. Karena kalau tidak sesuai, maka yang ada adalah nanti putus asa. Jadi misal saya pernah dengan orang tua anak CP, dia sangat ingin anaknya itu bisa menulis, menulis. Padahal ternyata untuk dari gerakan bahunya, sikunya, tangannya ini belum bagus. Nah, di sini yang harus kita belajar tujuannya apa nih? Misal tadi mau belajar nulis, atau misal tujuannya mau makan. Syaratnya apa sih gitu. Nah, untuk mencapai sebuah gerakan yang stabil ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misal ketika untuk duduk itu dia harus mempunyai leher yang kuat dulu. Setelah lehernya kuat baru dia akan turun ke batang tubuh. Nah, begitu juga dengan anggota gerak. Jadi anggota gerak itu stabilitas itu dimulai dari proksimal, dari atas ke bawah. Jadi untuk bisa melakukan gerakan tangan yang bagus, maka dia harus mempunyai stabilitas sendi bahu yang bagus dulu. Sendi bahunya bagus, kemudian juga dari sikunya, kemudian dari tangannya. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa mengangkat, apa yang harus bisa dilakukan? Disitulah kita memodifikasi. Oke, kalau ternyata dia tidak mempunyai kekuatan yang bagus untuk mengangkat tangan, sikunya juga dia tidak bisa ini, maka dikasih sesuatu yang benda sehingga siku dan bahunya itu bisa stabil. Nah, kalau di situ stabil, maka dia akan bisa meningkatkan gerakan di pergelangan tangan serta jarinya. Jadi kita harus membreakdown dulu. Ketika kita pengen anak bisa belajar makan, bukan berarti harus langsung dikasih makan piring, dikasih sendok. Memang itu adalah salah satu, tapi untuk syarat-syarat untuk bisa melakukan itu dia sudah bisa apa belum? Kalau belum, maka kita akan merinci dulu, membreakdown dulu, sehingga latihan itu dari akumulasi jangka pendek itu nanti dia bisa mencapai target yang kita inginkan. Dan memang untuk latihan yang paling bagus itu adalah latihan yang sifatnya fungsional. Jadi gitu ya, jadi kita mau, kenapa sih kita ngelatih ini? Karena saya targetnya nanti dia bisa ngambil ini, kemudian bisa menggerakkan ini segini, berarti dia nanti akan bisa melakukan gerakan nakal. Itu contohnya seperti itu. Jadi memang harus ada target dan tahapannya harus tetap dilalui dulu ya dokter ya. Tidak boleh langsung memaksa ini harus sudah bisa gitu ya dok ya. Jadi mungkin juga perkembangannya tiap anak beda-beda ya dok. Terus ini ada lagi dari Ibu Vivo. Anak saya umur 4 tahun 9 bulan dengan CP hemiplegi. Untuk motorik kasar dia sudah banyak perkembangan, tapi belum bisa ngomong lancar dan belum fokus.
dan tahun ini mau masuk TK. Gimana cara mengajari huruf dan menulis? Terima kasih. Itu mungkin hampir sama ya dok ya? Iya. Jadi tadi 4 tahun 9 bulan ya, 4 tahun 9 bulan tentang bagaimana mengajari huruf dan angka. Tetapi anak ini juga belum fokus. Iya. Nah, jadi yang jadi PR adalah tentang fokusnya dulu. Bagaimana kita supaya fokusnya anak ini nanti lebih membaik, karena kalau fokusnya ini belum bagus akan kesulitan untuk memberikan proses pembelajaran di sana. Jadi fokusnya dulu yang diperbaiki. Nah, nanti dilihat nih fokusnya ini saat ini kondisinya seberapa tidak fokusnya, seberapa mudah dia terdistraksi, dan hal itu harus dinilai dulu. Nah, karena ketika mau sekolah yang harus dinilai itu memang banyak. Jadi kita tidak, salah satunya adalah dengan fokusnya tadi, apakah dia ada gangguan dalam hal atensi. Itu menjadi salah satu faktor penilaian selain IQ, karena kan selama ini kita untuk menentukan sekolah berpikirnya hanya IQ saja. IQ memang salah satu pertimbangan, kemudian yang lain juga adalah dari fokusnya, kemudian fungsi eksekutifnya, bagaimana dia ketika ada sesuatu bisa mencari solusi enggak, dan lain sebagainya. Di situ akan dinilai, karena nanti kesulitan belajarnya nanti di mana, karena kesulitan belajar yang berbeda itu nanti akan mendapatkan penanganan yang berbeda. Ya, jadi harus diidentifikasi dulu nih, dia nggak fokus, terus dia ada kesulitan nggak, kesulitannya apa nih, itu yang harus diidentifikasi. Nah, ini ada lagi nih dok. Selamat pagi dokter, dari Bapak Kuritno Adi. Selamat pagi dokter, untuk anak SIPI dengan gangguan gerak dan skoliosis apakah perlu brace? Terima kasih. Jadi ini tidak tahu umurnya berapa ya. Tadi sudah sedikit dibahas ya dok ya. Jadi memang untuk penggunaan brace pada anak skoliosis ini ada berbagai macam pendapat. Jadi karena pada skoliosis ini kan problemnya adalah di neuromuskularnya. Nah, penggunaan brace di sini pada anak-anak SIPI biasanya masih ada tempat, tapi tujuannya lebih untuk membantu dia menjaga kestabilan batang tubuhnya. Sehingga pada posisi duduk dia bisa duduk dengan tegak, kemudian juga otomatis akan membantu untuk proses yang lainnya, proses makan, proses bermain dan lain sebagainya. Jadi tujuannya akan penggunaan brace-nya akan berbeda pada anak yang skoliosis dengan yang skoliosis murni. Tapi pemberian brace masih ada tempat, tinggal nanti jenis brace-nya itu tentunya nanti juga akan berbeda dengan yang skoliosis. Ini katanya usianya 12 tahun dokter yang Bapak Kuritno Adi tadi. Iya, jadi nanti kalau usianya 12 tahun, kemudian juga dilihat sudutnya juga seberapa besar, karena kalau sudutnya sangat besar biasanya juga tidak terkompensasi dengan penggunaan brace. Jadi memang ada beberapa penilaian, di situ masih ada tempat, namun ada pertimbangan-pertimbangan yang harus tetap diperhitungkan dalam penggunaan brace-nya. Jadi tetap harus konsultasi dulu ya dok, untuk skoliosnya berapa derajat, perlukah brace-nya itu ya dok ya. Untuk ini dok, dari Ibu Ambarwati. Selamat pagi dokter, prioritas penanganan anak SIPI itu apa nih dokter? Katanya gitu. Jadi untuk anak SIPI pertama dalam melakukan penanganan kita harus tahu dulu problemnya apa. Problem pada anak ini apa sih gitu. Mungkin ada yang problemnya dari bicaranya, tadi kan juga sering disampaikan masalah bicara, ada gangguan menelan apa tidak, bagaimana kontrol menelan dengan pernapasannya, kemudian kemampuan motorik kasarnya dia sampai mana, kemudian masalah motorik halus. Nah, di sini akan kita urut sebenarnya yang lebih prioritas yang mana. Yang harus ditangani yang pertama adalah tentunya yang sangat mengganggu atau mengancam nyawa. Iya. Misal kalau dia mempunyai masalah menelan, itu tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat penting, karena dari kalau dia punya gangguan menelan, terjadi aspirasi, itu akan memberikan komplikasi yang lebih berat, bahkan bisa mengancam ke nyawa. Jadi dari problem-problem yang masing-masing anak itu dirunut, anak usianya sekarang berapa, problemnya apa saja, kemudian yang paling penting yang mana ini, dari yang paling mengancam jiwa, kemudian yang tidak, yang harus dicapai lebih dulu yang mana, yang bisa belakangan yang mana, itu harus dirunut. Sehingga nanti kita bisa memberikan gambaran atau bisa menentukan sebenarnya yang harus saya lakukan sekarang ini apa. Karena tidak mungkin kita dengan berbagai macam problem pada anak SIPI, karena anak SIPI ini problemnya sangat heterogen sekali, multi sekali, dan sangat kompleks.
tidak mungkin kita menangani semua masalah itu dalam satu waktu. Kita harus memilah dulu. Nah, dari situlah akan kita runut, dan problem setiap anak itu bisa saja berbeda. Sehingga programnya pun atau yang menjadi target awal pun nanti akan berbeda. Jadi kita mengurut sesuai apa yang dari paling yang mengancam nyawa sampai yang tidak, kemudian kemampuan apa yang harus dia dapat dulu untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi untuk prioritas memang berbeda-beda ya dok, sesuai dengan kasusnya, dan diprioritaskan untuk yang paling mengancam jiwanya ya dok ya. Ini ada lagi dari Ibu Levana Sunandar. Anak saya terkena CP dengan whole body spastic setelah sudden cardiac arrest 15 menit ya, di usia 7 bulan. Ada epilepsi infantil spasme juga. Sudah mulai terapi dari usia 9 bulan sampai sekarang 22 bulan dan belum bisa duduk. Setiap kali latihan menumpu kaki selalu diselonjorkan atau ditegangkan. Jadi mungkin kaku gitu maksudnya ya. Setiap kali latihan neck control menangis kencang dan muncul grog-grog lendir sehingga mengganggu latihan. Kakinya juga deformitas. Bagaimana ya dok agar mengurangi muncul lendir saat latihan dan biar nggak ditegangkan terus? Jadi kakinya mungkin yang ditegangkan tadi ya dok ya? Iya. Jadi ini juga tadi kan kontrol kepalanya belum terlalu bagus juga ya. Jadi kontrol kepalanya juga belum terlalu bagus. Kontrol kepala ini juga sangat penting karena nanti kontrol kepala tidak bagus, otomatis dia kontrol di rongga mulutnya, dari rahangnya, lidahnya itu juga tidak bagus. Jadi kalau misalnya gerakan di sini nggak bagus, karena di mulutnya kan kita pasti produksi lendir ya, produksi lendir. Kalau dia tidak bisa mengkontrol, bisa jatuh atau dia bisa menelan, dan khawatirnya adalah juga masuk ke saluran pernapasan. Nah, grog-grognya ini karena apakah karena memang posisi dari lidahnya. Jadi memang di mulut ini sebenarnya juga sangat kompleks sekali, dan harus dilihat yang menjadi problem yang mana sehingga nanti bisa diidentifikasi. Grog-grognya ini karena apa? Karena apa? Ya, jadi memang otomatis pada anak ini juga nanti yang harus kita apa dulu nih yang harus dicapai ini. Kalau memang ternyata kepalanya angkat belum bagus, otomatis di situ. Nah, tetapi bukan berarti kita mengabaikan kondisi yang lain. Misal pada kaki sampai terjadi deformitas. Dilihat dulu deformitasnya ini sudah deformitasnya seperti apa, apakah masih bisa dilakukan dengan positioning dan lain sebagainya. Karena posisi itu nanti akan sangat mempengaruhi untuk dia ke step selanjutnya. Karena ya pada anggota gerak bawah yang paling sering adalah jadi kalau di anggota gerak atas itu lebih banyak menekuk, maka pada anggota gerak bawah pada kaki ini lebih sering lurus kencang gitu. Jadi kayak ekstensi. Nah, disitulah yang harus kita memberikan posisi yang tidak memfasilitasi untuk terjadinya komplikasi tersebut. Gitu. Ya mungkin gini dok, masih di Ibu Levana tadi lanjutannya. Ini bolehkah dipasang NGT dok untuk bisa menelan dengan lancar? Iya. Jadi sebenarnya untuk penanganan dalam hal terutama dalam nutrisi pada anak-anak cerebral palsy ini, nutrisi itu kita berikan secara oral atau secara lewat mulut kalau kita yakin bahwa dengan cara itu adalah cara yang aman. Nah, kalau memang cara itu tidak aman, maka salah satu alternatifnya adalah penggunaan NGT atau OGT. Nah, jadi di sini memang ada beberapa alternatif, karena yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa anak-anak kita harus menjamin bahwa nutrisinya harus terpenuhi. Kalau ternyata dia mempunyai problem atau mempunyai masalah dengan hal menelan dan kalau diberikan dengan cara lewat mulut itu justru ada komplikasi yang jauh lebih membahayakan, maka harus memilih alternatif lain yang itu aman dan nutrisinya bisa terpenuhi. Jadi di sini bisa diberikan NGT, bahkan pada kasus-kasus tertentu yang dia dengan problem-problem tertentu bahkan bisa dengan menggunakan gastro. Jadi jadi dengan pembedahan kemudian dipasang selang lewat situ. Jadi untuk pemberian nutrisi ini bisa melalui
oral. Kalau oral tidak terjamin, tidak aman, maka bisa dengan menggunakan NGT atau dengan teknik yang lain. Nah, tentunya ini juga hasil dari konsultasi kan. Dari hasil konsultasi, karena juga ketika penggunaan NGT juga harus diperhatikan juga apa yang harus dimasukkan supaya kebutuhan si anak ini tetap terpenuhi dari intake yang dia berikan. Karena bagaimanapun nutrisi ini adalah sebuah modal juga untuk dia bertumbuh dan perkembangannya. Jadi tetap ada tempat, namun sekali lagi tetap harus konsultasikan ke dokter, karena nanti bagaimana cara merawatnya, kemudian cara pemberian makan, jenis makanan yang seperti apa yang diberikan, ini harus sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi kita harus benar mempertimbangkan, tidak hanya dengan gangguannya, nutrisi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan pada anak cerebral palsy. Jika tidak bisa lewat mulut, maka ada alternatif cara lain, karena bagaimanapun nutrisi harus terpenuhi. Jadi ini NGT mungkin bisa diberikan dengan konsultasi ya dok? Dan ya, dari pengawasan dengan pengawasan dokter juga ya dok ya. Ini ada lagi dari Ibu Mbak Reni tadi ya, diulang lagi. Kalau untuk pemasangan alat bantu biasanya konsultasi ke dokter spesialis apa dok? Yang Mbak Reni tadi yang sudah. Jadi untuk alat bantu, ini alat bantu apa dulu ya, diperjelas alat bantunya, alat bantu apa, karena alat bantu ini banyak jenisnya. Jadi tetap itu dari dokter. Ini mungkin yang untuk duduk, yang membantu duduk Mbak Reni tadi yang nanya. Ya, jadi untuk alat bantu nanti bisa konsultasi ke kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nanti akan dilihat saat ini modal dia apa, kemampuan dia sampai mana, sehingga nanti bisa menentukan bahwa alat apa atau modifikasi alat apa yang bisa untuk meningkatkan fungsi dari target kegiatan fungsional yang ingin dicapai. Mungkin ada ini dok, tips-tips untuk orang tua dok, untuk tetap semangat mendampingi ananda-anandanya yang mengidap CP dok ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan juga, kita tidak pernah bisa memilih. Iya, betul. Ya, kita menjadi orang tua dengan anak yang seperti apa, begitu juga anak juga tidak bisa memilih akan mempunyai orang tua seperti apa. Dan CP ini juga sebuah kondisi yang kita juga tidak bisa memastikan ya, karena seperti pada pertanyaan sebelumnya, kehamilan bagus, saat lahir bagus, tetapi ternyata di usia anak 2 tahun mengalami CP, ada jatuh, ada kejang dan sebagainya. Padahal setiap kejadian itu kan tidak mesti terjadi. Misalnya anak dengan kejang atau orang bilang step ya, apakah dia pasti CP? Kan juga tidak. Jadi memang kita sulit untuk memastikan bahwa ini pasti terjadi CP apa tidak. Tapi deteksi awal memang jauh lebih dengan lebih awal kita mengenali, mendeteksi, tentunya hasilnya juga harapannya lebih bagus. Nah, ketika kita mendapatkan seorang anak CP dan kita tahu bahwa anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita dititipin, berarti ini bukan punya kita. Nah, yang bisa menjadi kita apa? Apa yang kita lakukan, apa yang orang tua lakukan terhadap anak itu menjadi hak atau menjadi punyanya ibu gitu. Apa yang orang tua lakukan kepada anak itu. Nah, kalau kita melihat ke Naza tadi gitu ya, dia punya cita-cita ke surga gitu. Maka anak ini titipan dari di atas, bisa diambil kapan saja. Yang dititipkan ini dengan kondisi seperti apa aja kita tidak pernah bisa memilih, tetapi apapun yang ibu lakukan terhadap anak yang titipan ini dengan berusaha memaksimalkan, merawat, mendidik dan lain sebagainya, tentunya apa yang ibu lakukan ini itu akan menjadi punyanya ibu. Maka maksimalkanlah di situ, apapun yang bisa ibu kerjakan, maksimalkan di situ, karena sekali lagi bahwa Allah itu Maha melihat, dan apapun yang kita lakukan, kita tidak dituntut pada hasil, tetapi yang dilihat adalah usaha-usaha kita, karena hasil itu adalah hak prerogatifnya yang di atas. Jadi memang ini ya dok ya, dengan anak CP, orang tua dengan anak CP itu memang perjuangan ya dok ya? Ya, saya memang jujur saya sangat salut dengan orang tua yang CP, bahkan saya yang paling berkesan banget di salah satu rumah sakit daerah, rumah sakit daerah, dia mempunyai anak CP, quadriplegia, bahkan total body involvement, tapi saya melihat dia punya semangat yang luar biasa. Bahkan dia bilang, saya sudah tidak peduli dok,
tetangga saya mau bilang apa. Ini anak-anak saya yang merasakan seperti apa. Saya sudah berusaha maksimal saja, kondisi anak saya seperti ini. Bagaimana kalau saya mendengarkan apa kata orang? Bagaimana dengan kondisi anak? Jadi memang di sini peranan orang tua itu yang luar biasa dan perjuangannya juga sangat luar biasa, dan saya salut dengan orang tua yang mempunyai anak SIPI dan terus memberikan yang terbaik, terus menggali, mencari ilmu untuk tahu lebih banyak tentang SIPI itu seperti apa, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena ternyata memang anak SIPI juga masih punya harapan, masih punya masa depan yang bagus. Walaupun sekali lagi ini nanti tergantung dari jenis SIPI-nya, tapi kita tidak tahu anak kita seperti titipan kita seperti apa, dan tetap tetap selalu berpikir positif, dan bahasa jangan sampai lelah sebelum kaki menginjak ke surga. Betul. Jadi ini ya dok ya, luar biasa sekali ya dok, ini untuk pembahasan SIPI ini kalau banyak sekali ya dok, mungkin nggak cukup 1 jam ya dokter ya. Iya, karena kalau SIPI ini kalau kita dari kepala gitu ya sampai ke kaki, di setiap bagiannya itu bisa terjadi gangguan. Dari penglihatannya bisa ada gangguan, dari pendengarannya bisa ada gangguan, dari mulut sudah banyak sekali, dari lidah, bibir, paring, menelan, kemudian pernapasan, sampai tangan, kaki, sampai ke bawah, itu pada anak SIPI itu bisa terjadi. Jadi memang sangat kompleks, sangat heterogen, dan sangat bervariasi sekali. Jadi sangat kompleks ya dok untuk pasien SIPI. Mungkin juga para orang tua juga bisa melihat ya dok ya, anak saya seperti ini, nanti terapinya apa dan tujuannya apa. Jadi mungkin kembali juga dengan perawatan yang orang tua berikan, dengan usaha itu mesti kembali ke orang tua sendiri ya dok ya. Iya, sama ini orang tua juga lihat kemampuan anaknya saat ini, sehingga ketika membuat target itu bisa lebih objektif gitu. Jadi target itu bukan sesuatu yang kayaknya jauh banget gitu. Tapi lihat modal anak, saat ini anak saya mampunya di mana, sehingga kita juga bisa memaksimalkan, dan kita juga tidak terlalu kecewa. Karena kan kita tuh kecewa ketika kita berharapnya terlalu lebih. Padahal yang saat ini itu apa. Jadi harus bisa menyesuaikan targetnya apa, dan itu juga bisa dikonsultasikan, jauh lebih bagus ketika orang tua ke rumah sakit berkonsultasi ke dokter, saat ini kemampuannya seperti ini, targetnya apa, dan diusahakan ini mempunyai target yang sama. Karena kalau sama, sehingga apa yang dilakukan di rumah sakit menjadi PR di rumah dilakukan, ini akan saling mendukung, sehingga target itu bisa lebih real, lebih applicable, ibaratnya bisa diterima dan bisa sesuai dengan kondisi anak. Jadi mungkin ya perlu kesabaran juga dari orang tua ya dok ya. Kesabaran orang tua, tidak ini ya dokter gesa-gesa juga ya dok ya. Jadi juga lebih realistis mungkin ya dok ya. Dengan keadaan putrinya. Yang pasti terima bahwa kondisi anak dengan cerebral palsy, dia akan menjadi dewasa yang cerebral palsy. Jadi jangan membandingkan anak-anak bapak ibu dengan anak-anak yang lain, karena karena kondisinya istimewa, tapi lihatlah anak bapak ibu yang dia punya saat ini apa, yang bisa dimaksimalkan apa. Yakinlah pasti masih ada aspek positif yang bisa dimaksimalkan dari anak tersebut gitu. Jadi seperti itu ya dokter. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dokter tentang, mungkin ada orang tua ya dok, saya anaknya pengen ini, padahal belum anak tersebut tidak bisa mencapai target itu dokter mungkin bisa memberikan pengertian kepada orang tua seperti apa dokter? Iya, jadi memang memberikan pemahaman ini adalah sesuatu yang sulit ya, apalagi ketika orang tua sudah pengennya tuh udah jalan gitu, tapi ternyata anaknya miring-miring saja juga belum. Nah di situ kita memang harus memberikan pemahaman kondisi anaknya ini apa sih, sakitnya ini seperti apa, yang bisa kita lakukan apa, target maksimalnya apa. Memang disitulah tantangannya, karena kalau misalnya gapnya terlalu jauh antara sebenarnya maksimal yang bisa dicapai dengan keinginan orang tua, biasanya nanti berdampak pada hasil atau terapi yang pada anak tersebut. Mungkin ini dokter,
alasan dokter ini fokus untuk rehabilitasi ortopedi pediatri itu apa dokter? Iya. Jadi di sini ternyata kan kasus pediatri cukup banyak ya, terutama untuk CP. Kalau misalnya di rumah sakit lain bisa jadi kasusnya tidak terlalu banyak, dan karena di sini juga rumah sakit rujukan, kasus yang datang banyak, kemudian dengan berbagai macam kondisi permasalahan dengan deformitasnya juga banyak. Memang yang di sini adalah kebanyakan yang dilakukan tindakan operatif ya, tindakan operatif, tindakan pemanjangan tendon ataupun nanti perbaikan koreksi dari deformitasnya. Nah, dari banyaknya kasus dan sedangkan pada anak-anak ini kita tidak bisa melihatnya cuma dari satu sudut. Kita harus melihatnya dari berbagai macam aspek. Dari tumbuh kembangnya, dari fisiknya, dari psikologisnya, bagaimana yang jangan sampai orang tua, anak tetaplah anak, dia tetap punya dunia anaknya adalah dunia bermain. Jadi karena ini sesuatu yang kita harus lihatnya secara berbeda, justru disitulah yang menjadi daya tarik sendiri, sehingga lebih tertantang juga di situ. Dan bagaimana masa depan itu kan tergantung bagaimana anak-anak sekarang. Ya, kalau harapannya dengan banyaknya orang yang concern dalam hal pediatri anak-anak, tentunya juga banyak yang bisa mempersiapkan mereka, karena dengan kemajuan teknologi sudah banyak anak-anak yang lahir prematur, berat badan lahir rendah, itu bisa bertahan hidup. Tapi bagaimana supaya mereka juga tetap mempunyai fungsi yang bisa maksimal di kedepannya. Jadi memang anak-anak itu istimewa ya dokter ya. Mungkin ada lagi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan dari pembahasan kita mungkin dokter? Ya. Jadi cerebral palsy ini adalah gangguan gerakan dan postur. Memang lesi di otaknya sudah tidak progresif, tapi gangguan-gangguannya masih terus berjalan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Lakukanlah konsultasi supaya mengerti dengan kondisi serta kemampuan setiap anak, dan tahu apa yang akan harus dilakukan step by stepnya supaya hasilnya bisa maksimal. Dan tetap berusaha, karena tugas kita adalah berusaha dan berikan yang terbaik kepada apa yang bisa kita lakukan. Dan sekali lagi bahwa ketika anak terapi, tidak hanya terapi di rumah sakit, tetapi dalam penata laksanaan itu adalah tim, bahkan di situ orang tua mempunyai peranan yang besar. Jadi semua ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Harapannya dengan seperti itu hasil maksimal bisa kita capai dengan lebih baik. Ya, ini karena waktu sudah hampir habis ya dokter. Ini ada yang lain yang ini disampaikan? Pantun katanya. Ada pantun yang ingin disampaikan katanya. Oke, silakan dokter. Ini mungkin sedikit ini aja ya buat penghibur. Salah satu untuk kita menjaga semangat, karena bagaimanapun kan namanya mungkin ada titik manusiawi ya, ke titik lelah dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bisa berkumpul dengan komunitas sehingga di situ bisa sharing, bisa saling berbagi. Dan ini adalah pantun buat penyemangat juga. Ya. Silakan itu. Jadi belang kulit kena sambal terasi, tempat gabah itu punyanya Pak Petani. Memang sulit mengurusi anak cerebral palsy. Semoga Bapak Ibu tetap tabah saat menjalani. Wah, cakep. Jadi ada ya? Ada lagi? Iya, sambal terasi enak dimakan. Sambal terasi terus ini? Iya. Yang suka sambal, soalnya paling familiar tuh sambal terasi. Iya, gitu. Kalau sekarang udah banyak ya, sambal mata, sambal apa dan lain sebagainya. Nah, dimakan dengan saus bareng Pak Polisi. Waduh, Pak Polisi. Anak cerebral palsy jangan didiamkan. Datang ke RSO, mudah-mudahan ada solusi. Wah, cakep ini ada ya, untuk penyemangat ayah bunda semua ya. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Wahidah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya dokter, dan juga untuk orang tua menambah semangat juga untuk mendampingi putra-putrinya yang mengidap CP ya dokter ya. Ya. Ayah bunda semua, sampailah kita pada sesi
terakhir dari acara ini, saya mengucapkan terima kasih pada ayah bunda dan teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil sebagai penambah pengetahuan kita. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim rehabilitasi pediatri ortopedi Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta yang sudah bekerja sama untuk mewujudkan acara hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam memandu acara 45 menit menjawab pada episode kali ini. Lakukanlah sesuatu dengan sebaik mungkin, nikmati prosesnya dan tunggulah hasilnya. Percaya dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.